memperingati HUT RI ke-78 dan HUT ke-5 GJL dan Gamat RI, berantas mafia tanah rusun Malioboro City. Yogyakarta, Jursit TV melaporkan. Dalam rangka peringati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-78 dan Hari Ulang Tahun Gerakan Jalan Lurus GJL yang kelima, dilaksanakan di Tugu Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Dalam acara tersebut juga ada pelepasan balon dan orasi anti mafia tanah pada sore hari, dari para korban mafia tanah dipimpin langsung oleh Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus GJL dan Gerakan Anti Mafia Tanah Republik Indonesia, Gamat Krianta, SH, dan Edi Hardianto, Koordinator Korban Apartemen Malioboro City Regency berlangsung di 0 Kem sekaligus rangkaian HUT ke-5 GJL. Ini apa namanya, setir kapal, ini kompas, nahkoda. Jadi negara ini harus ada arahnya yang benar. Apa itu? Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ikuti aja itu. Dan saya yakin Pancasila itu pantas untuk menjadi ideologi global. Jadi oleh karena itu kalau Bung Karno saat menyampaikan pidato di depan sidang umum PBB di tahun 63, kita bangga. Bung Karno menyampaikan bagaimana Pancasila akan bisa menjadi ideologi global. Dan saat ini kecenderungan negara-negara di dunia ini melihat bahwa Pancasila yang diterapkan di Indonesia itu menjadi satu pilihan, menjadi satu alternatif ketika ideologi liberalis dan sosialis ternyata tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa kemanfaatan. Dari ideologi sosialis, dari ideologi liberalis, dan macam-macam ideologi itu yang diambil sari-sarinya, kemudian muncullah apa yang dinamakan oleh Bung Karno Pancasila. Terima kasih Bapak. Masih Pak. Siang. Ini ulang tahun kan di Tugu, ada filosofi khusus nggak di tentang? Nah begini, jadi tanggal 8 Agustus jam 10 pagi, GJL itu lahir di sini. Tahun 2018. Jadi secara resmi memang deklarasinya di sini. Makanya momentum ini ya momentumnya memperingati bahwa 5 tahun yang lalu di tempat ini Gerakan Jalan Lurus lahir. Dan alhamdulillah Gerakan Jalan Lurus itu diminati di seluruh Indonesia. Diminati di seluruh Indonesia. Mungkin harapan yang ingin disampaikan atau tujuan untuk kali ini? Harapannya kita sebagai bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini dijadikan satu arah perjuangan, satu kesepakatan bersama, satu konsensus bersama untuk bagaimana negara ini dibangun untuk mensejahterakan. Untuk deklarasi pertama kok di sini tuh alasannya gimana? Ya, Jogja itu kan Indonesia Mini. Jadi Jogja itu Indonesia Mini, makanya seperti ini dari representasi dari Papua. Ini ada dari Jogja. Ini dari model mana ini? Nah, ini kan Bali. Ada lagi hari ini dari Kalimantan Timur. Dan ada lagi yaitu Pak Robani, itu dari Kisore Ando. Nah, sini. Pak Robani mana? Nah, ini Pak Kiai Robani ini. Nah ini. Ada. Jadi kalau berbicara Indonesia, akarnya ya budaya. Jadi oleh karena itu acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan juga hari ulang tahun Gerakan Jalan Lurus, memang saya ingin juga mengangkat tema-tema yang bertemakan budaya. Artinya saya ingin budaya Indonesia ini dilestarikan. Saya juga menginginkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 ini dilaksanakan sebaik-baiknya. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus, kepada jajaran Provinsi Jawa Tengah, kabupaten, kota, sampai kecamatan yang telah dilantik oleh Pak Ketum, saya perkenalkan diri, Gansen Leo Siagian. Saya adalah Korwil yang dipercaya oleh Pak Ketum membentuk dan mendirikan GJL se-Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi.
Medan sudah, Batam sudah, Pekanbaru nanti akan menyusul, Jambi akan menyusul, yang sudah dilantik oleh beliau kemarin Sumatera Utara Medan, baru tanggal 20 Juli. Jadi saya selaku Korwil ya, koordinator wilayah, saya bukan ketua Pak. Saya penggerak siap turun ke daerah. Tapi maaf, kelihatannya saya masih muda. Betul. Usia saya sudah 71 Pak. Mantap. Tapi di usia saya 71, saya sangat tertarik yang namanya gerakan jalan lurus. Beliau ini saya kenal dari teman saya yang di istana. Saya memang orang istana. Sejak zaman Soeharto saya ada di istana. Saya sebagai wartawan di istana. Jadi saya setelah mendengar nama beliau, saya dikasih nomor, langsung saya datang ke Pati. Tahun 2022 saya mendapat mandat dari beliau. Saya dirikan Jabodetabek, saya dirikan Sumatera. Saya berjuang sendiri. Dan mudah-mudahan sudah dilantik oleh beliau. Hari ini telah berkumpul di Tugu Jogja. Ini saksi hidup bahwa di tanggal 8 Agustus 2018 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, gerakan jalan lurus dideklarasikan. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah hampir seluruh provinsi di seluruh wilayah Indonesia sudah terbentuk. Kemudian saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bang Leo, ini dari koordinator wilayah Sumatera dan Jabodetabek, yang dengan semangatnya dia selalu berkeliling, dia naik bis, naik kapal laut, naik stombut di wilayah Sumatera untuk bagaimana ingin membesarkan gerakan jalan lurus. Kemudian juga kepada Ibu Eva, ini dari Kalimantan Timur. Saya juga tidak tahu betul kenapa kok tiba-tiba beliau mau sakukan menjadi ketua Provinsi Kalimantan Timur. Dan saya sampaikan di forum ini, untuk kabupaten kota di Kalimantan Timur sudah ada semua. Tinggal saya SK-kan, kemudian rencana untuk saya sahkan. Tepuk tangan ini. Kemudian juga Mas Boy dari Bengkulu. Dari Bengkulu, kemudian dari Lampung, dari Riau. Kebetulan yang dari Jambi mestinya mau hadir tetapi berhalangan hadir. Jadi untuk kepengurusan di seluruh provinsi semuanya hampir sudah ada. Hanya tinggal di wilayah Papua Provinsi Pemekaran. Doakan secepatnya ketika nanti pemerintahan provinsi di Papua sudah sah, juga akan segera menyusul di Dakukukan. Kemudian saya sampaikan di forum ini, saat menyampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus gerakan jalan lurus di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kemudian wilayah Provinsi Jawa Tengah yang hari ini bisa hadir semua merepresentasikan wilayah kecamatan dan ranting. Ini satu anugerah yang luar biasa yang kita semua perlu berbangga. Kemudian saya sampaikan di forum ini, di tahun 2018 gerakan jalan lurus secara kelembagaan telah resmi diminta oleh Satuan Tugas Saber Pungli Kementerian Polkam. Saat itu masih Menko Polkamnya Bapak Wiranto, untuk membantu Satu Bersih Pungli dalam hal pencegahan. Oleh karena itu saya sampaikan kepada kawan-kawan anggota gerakan jalan lurus untuk tidak segan-segan membantu pemerintah, membantu negara di dalam hal memperbaiki kondisi negara. Dan saya larang gerakan jalan lurus itu untuk minta bantuan. Jadi sekali lagi saya tekankan, gerakan jalan lurus saya larang untuk minta bantuan, saya larang. Kemudian
juga yang terpenting, gerakan jalan lurus membantu persoalan-persoalan semua masyarakat. Dan ini sifatnya bukan profesi, tapi sifatnya sosial. Jadi kita tidak memungut biaya apapun. Saya sampaikan di forum ini, alhamdulillah sejak gerakan jalan lurus lahir 3 tahun yang lalu, saya sudah melakukan satu gerakan-gerakan. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Merdeka! 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 Terima kasih. Mohon perhatian, jalannya rapi, jangan mengganggu lalu lintas. Sekali lagi, jalannya rapi, termasuk becak. Yang penting berlalu lintas tertib. Kami pada sore hari ini datang di tempat ini. Kami ingin menyampaikan, menyuarakan isi hati kami, suara hati kami selama 10 tahun di mana kami para korban dari mafia tanah, di mana kami para pemilik apartemen Malioboro City yang berada di lokasi Yogyakarta. Kami selama ini tidak memiliki legalitas apapun. Kami di sini memperjuangkan hak legalitas kami. Sudah 10 tahun kami berjuang, sudah 10 tahun kami diam. Dan saat inilah di bulan Agustus tahun 2023, kami bersuara kepada rakyat Indonesia, kepada semuanya. Kami semua adalah korban mafia tanah. Dan kami mohon kepada para pemerintah Indonesia, pemerintah daerah Yogyakarta secara khusus, karena lokasi kami berada di teritorial di daerah istimewa Yogyakarta, kami mohon kepada Bapak Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan para pemerintah daerah Kabupaten Sleman dan pemerintah pusat, khususnya kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinannya yakni adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono. Kami di sini datang ke sini, kami ingin menyuarakan isi hati kami. Kami mohon bantuannya dari Kepala Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kapolda DIY untuk segera menangkap para mafia tanah yang ada di Yogyakarta, bertindak tegas dan jangan main-main. Mafia tanah yang dikorban adalah masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kita semuanya. Jadi di sini kami mohon kepada pemerintah untuk memperhatikan kami yang tertindas, yang selama ini berjuang untuk memperjuangkan hak kami. Kami mohon di sini kami ingin menyuarakan isi hati kami untuk dapat mendapatkan hak kami sebagai konsumen. Untuk itu kami mohon bantuan masyarakat Indonesia, bantuan dari rekan-rekan gerakan anti mafia tanah untuk dapat berperang terhadap mafia tanah. Kami mohon di sini rekan-rekan dari GJL dalam HUT ke-5
kami ingin secara simbolis meluapkan keprihatinan kami bahwa kami selama ini adalah rakyat yang sangat tertindas, khususnya adalah selama 10 tahun tidak mendapatkan SHM SRS. Di sini kami bersuara mohon pertolongan dari pemerintah untuk dapat menjembatani kami dengan mereka-mereka perusahaan-perusahaan yang ingin memanfaatkan kami. Sekali lagi kepada rakyat Indonesia, mari kita berperang terhadap mafia tanah, di mana tangkap dia dan penjarakan mereka. Terima kasih. Ini terdapat tulisan, Pak Jokowi, tolong kami sebagai korban pengembang inti Hosmed, kami hanya ingin hak kami diserahkan AJB dan SHM, surat hak milik, sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun. Kami sudah menunggu 10 tahun, belum ada kejelasan. Kami sudah bayar lunas, kewajiban kami sudah kami datangkan, sudah kami bayarkan. Namun sampai dengan detik ini, hak kami untuk mendapatkan akta jual beli, sertifikat hak milik para pemilik rumah susun ini belum pula didatangkan, belum pula diberikan, belum pula didapatkan. Dengan demikian, kalau sampai 10 tahun mereka belum mendapati surat kepemilikan tanah mereka, rumah mereka, ini berarti ada para mafia-mafia tanah yang bermain untuk merugikan, merampok, merampas hak kita sebagai rakyat Indonesia. Dengan demikian, kami yang hadir di sini menyuarakan kepada Bapak Jokowi, berikanlah keadilan kepada kami, segera serahkan surat hak milik tanah kami untuk diterbitkan dalam bentuk SHM. Kami di sini bersama Gerakan Jalan Lurus dan Gerakan Anti Mafia Tanah menyuarakan suara hati kami, suara masyarakat korban mafia tanah. Kami dizalimi selama 10 tahun, tidak diberikan hak kami. Untuk itu, Pak Jokowi tolong didengarkan. Kami mohon keadilan. Kami mohon keadilan, serahkan hak kami. Kalau tidak didatangkan, maka dari pemerintah, kementerian, ATR BPN tingkat kabupaten kota, wali kota, mereka telah melakukan tindak ketidakadilan, kezaliman. Padahal kita diperintahkan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuatlah adil ketika kamu menjadi umat manusia, karena adil adalah salah satu ciri dari perbuatan orang-orang takwa. Dan agar anda bertakwa, berikan hak kami, tunjukkan bahwa anda mampu berbuat adil. Ini adalah amanat rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Gerakan Jalan Lurus dan Gerakan Anti Mafia Tanah, merdeka! Mati. Woi. Orasi selanjutnya akan disiapkan oleh Bapak Ketua Rianto SH kepada perwakilan dari korban Malioboro City. Intinya hubungan hukum ini tidak hanya dengan pemerintah, tidak ada kaitannya dengan Bapak Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, juga tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah yang lain, juga tidak ada hubungannya dengan Kementerian ATR BPN. Ini adalah semata-mata tindak pidana murni yang dilakukan, kebetulan pelakunya adalah korporasi. Kemudian saya mengingatkan kepada semua warga masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika mendapatkan satu tawaran-tawaran yang menggiurkan berkaitan dengan rumah, berkaitan dengan investasi. Saat ini korban-korban kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan
baik regional maupun global itu sangat merebak. Jadi oleh karena itu perlu diluruskan bahwa ini adalah satu peristiwa hukum antara pembeli apartemen dengan pihak pengembang. Tapi saya sampaikan di forum ini, di acara ini, bahwa saat ini pemerintah CQ Polri sudah bertindak. Kita tunggu. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk ikut mendengarkan pertemuan antara PT MNC kemudian dengan perwakilan pengembang dengan pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Intinya dari penjelasan itu bahwa objek yang ada di lokasi itu yang sudah diambil alih oleh PT MNC itu adalah yang belum laku. Jadi yang sudah laku itu tidak diambil alih oleh PT MNC. Itu menurut penjelasan dari perwakilan MNC saat itu. Oleh karena itu saya akan memberikan fasilitasi kepada Dirjen Sengketa Kementerian ATR BPN untuk bagaimana ini dikaji secara hukum. Kemudian saya juga akan mendorong agar penanganan kasus ini di Polda DIY segera tuntas, dan saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Jogja yang dengan cepatnya merespon apa yang menjadi laporan para korban. Jadi saya berharap para korban untuk bersabar sedikit, kemudian bagaimana nanti melihat celah-celah agar proses jual beli segera dilakukan. Tapi juga harus menunggu proses-proses hukum yang ada, baik yang berkaitan dengan proses pidananya maupun proses yang berkaitan dengan keperdataannya. Saya kira itu, terima kasih. Saya Rianto dari Ketua Gerakan Jalan Lurus Merdeka. Merdeka! Merdeka! Detik-detik pelepasan balon udara yang dilakukan oleh Bapak Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus dan Gamat RI sebagai pertanda Gema hari ulang tahun Gerakan Jalan Lurus yang kelima. Kita hitung 5 ke belakang, 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan. Nah, pelepasan balon berwarna merah putih sebagai simbol kemerdekaan RI Republik Indonesia yang ke-78 telah kita laksanakan mengiringi hari ulang tahun Gerakan Jalan Lurus yang kelima yang lahir dan dideklarasikan pada tanggal 8 Agustus 2018 di Guyuban Becak Kuku Ayuh Yogyakarta dan Paguyuban Andeng Yogyakarta yang mensupport dalam memperjuangkan hak-hak dari teman-teman korban mafia tanah Malioboro City. Demikian. Hatiku